Hal ini bikin Anies pusing 7 keliling. Publik berharap pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang diikuti oleh lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres. Selain agar tidak terjadi polarisasi ekstrim, juga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang sudah berhak memilih. Melihat dinamika politik yang terjadi, beberapa kemungkinan poros yang bisa terwujud adalah poros PDI Perjuangan, poros Partai Gerindra, poros Nasdem, dan poros Koalisi Indonesia Bersatu. Jika poros ini terus konsisten, maka akan ada 4 pasangan capres dan cawapres. Setidaknya, kita bisa berharap Pilpres nanti minimal diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres. Koalisi yang baru hanya isu rumor dan belum terwujud adalah poros Partai Nasdem yang konon katanya akan bergabung Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi lama menjalin hubungan dan melakukan pendekatan tapi belum juga terjadi deklarasi resmi koalisi, mereka masih terus berdiskusi alot yang susah menemukan titik temu. Beberapa minggu yang lalu, Nasdem memberikan kejutan menyatakan secara resmi mengusung Anies Baswedan jadi capres. Padahal Nasdem tidak bisa mengusung capres sendirian, membutuhkan koalisi dengan partai lain. Dengan deklarasi Nasdem akan usung Anies, Partai Demokrat dan PKS berlomba-lomba agar posisi cawapres berasal dari kader partainya masing-masing. Partai Demokrat sudah pasti mendorong sang ketua umum mereka sekaligus putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. PKS pun tak mau kalah dengan mengajukan Ahmad Heriawan yang sebelumnya berenang mendorong Salim Assegaf. Ahmad Heriawan yang dikenal dengan Aher merupakan mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Manuver Partai Demokrat dan PKS ini membuat Anies Baswedan pusing 7 keliling. Apalagi setelah Anies bertemu dengan AHY, PKS pun tidak tinggal diam, langsung merencanakan pertemuan antara Anies Baswedan dan Ahmad Heriawan. Maksudnya untuk jadi cocokan di antara keduanya. Hal ini bisa membuat Anies pening bin mumet, karena AHY walaupun ketua umum Partai Demokrat, tapi elektabilitas dan popularitasnya masih sangat rendah, hanya 2,2%. Apalagi Ahmad Heriawan yang disodorkan PKS tidak mempunyai elektabilitas karena tidak masuk radar kandidat cawapres lembaga survei. Anies Baswedan memang mempunyai elektabilitas tinggi, tetapi untuk menghadapi Prabowo dan Ganjar dengan cawapres dengan elektabilitas rendah sangat berat. Anies harus mampu mencapreskan kuat dengan elektabilitas tinggi dan mempunyai basis massa yang bisa diandalkan. Seperti halnya ketika Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin, tidak mempunyai elektabilitas tinggi tetapi mempunyai basis massa banyak, yakni basis massa NU. Anies harus mampu meyakinkan partai politik calon pendukung Nasdem, Demokrat, dan PKS agar mencari cawapres dari luar partai politik yang lebih mumpuni supaya maju di Pilpres lebih percaya diri dan lebih besar kemungkinan menangnya. Hal ini bikin Anies pusing 7 keliling. Publik berharap pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang diikuti oleh lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres. Selain agar tidak terjadi polarisasi ekstrim, juga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang sudah berhak memilih. Melihat dinamika politik yang terjadi, beberapa kemungkinan poros yang bisa terwujud adalah poros PDI Perjuangan, poros Partai Gerindra, poros Nasdem, dan poros Koalisi Indonesia Bersatu.
Jika poros ini terus konsisten, maka akan ada 4 pasangan capres dan cawapres. Setidaknya, kita bisa berharap Pilpres nanti minimal diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres. Koalisi yang baru hanya isu rumor dan belum terwujud adalah poros Partai Nasdem yang konon katanya akan bergabung Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tapi lama menjalin hubungan dan melakukan pendekatan tapi belum juga terjadi deklarasi resmi koalisi, mereka masih terus berdiskusi alot yang susah menemukan titik temu. Beberapa minggu yang lalu, Nasdem memberikan kejutan menyatakan secara resmi mengusung Anies Baswedan jadi capres. Padahal Nasdem tidak bisa mengusung capres sendirian, membutuhkan koalisi dengan partai lain. Dengan deklarasi Nasdem akan usung Anies, Partai Demokrat dan PKS berlomba-lomba agar posisi cawapres berasal dari kader partainya masing-masing. Partai Demokrat sudah pasti mendorong sang ketua umum mereka sekaligus putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. PKS pun tak mau kalah dengan mengajukan Ahmad Heriawan yang sebelumnya berenang mendorong Salim Assegaf. Ahmad Heriawan yang dikenal dengan Aher merupakan mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Manuver Partai Demokrat dan PKS ini membuat Anies Baswedan pusing 7 keliling. Apalagi setelah Anies bertemu dengan AHY, PKS pun tidak tinggal diam, langsung merencanakan pertemuan antara Anies Baswedan dan Ahmad Heriawan. Maksudnya untuk jadi cocokan di antara keduanya. Hal ini bisa membuat Anies pening bin mumet, karena AHY walaupun ketua umum Partai Demokrat, tapi elektabilitas dan popularitasnya masih sangat rendah, hanya 2,2%. Apalagi Ahmad Heriawan yang disodorkan PKS tidak mempunyai elektabilitas karena tidak masuk radar kandidat cawapres lembaga survei. Anies Baswedan memang mempunyai elektabilitas tinggi, tetapi untuk menghadapi Prabowo dan Ganjar dengan cawapres dengan elektabilitas rendah sangat berat. Anies harus mampu mencapreskan kuat dengan elektabilitas tinggi dan mempunyai basis massa yang bisa diandalkan. Seperti halnya ketika Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin, tidak mempunyai elektabilitas tinggi tetapi mempunyai basis massa banyak, yakni basis massa NU. Anies harus mampu meyakinkan partai politik calon pendukung Nasdem, Demokrat, dan PKS agar mencari cawapres dari luar partai politik yang lebih mumpuni supaya maju di Pilpres lebih percaya diri dan lebih besar kemungkinan menangnya.